Judul khutbah, hijrah adalah pencetus potensi umat Islam yang kokoh, kuat, dan konsekuen. Saudara-saudaraku jemaah Jumat yang berbahagia, bila mana terucap kalimat kata-kata hijrah, maka terlintaslah di hadapan kita suatu peristiwa yang amat bersejarah, suatu saat yang penuh dengan ujian dan cobaan bagi umat tauhid, umat Islam, pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala itu kota Mekah yang didiami oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut para sahabatnya, kota yang amat disayangi dan dihormati, harus ditinggalkan, harus dihijrahi oleh baginda Nabi dan para pengikutnya. Hal ini disebabkan karena sudah memuncaknya tekanan-tekanan, ancaman-ancaman dan tindakan-tindakan yang tidak senonoh, tidak berperi kemanusiaan yang dilancarkan oleh orang-orang kufar, kaum ateis dan musyrik yang berjiwa feodal, bengis, kejam, serta jahil terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya. Mereka demikian nekat dan kejam karena bujuk rayu mereka terhadap Nabi tidak diterima. Bahkan dengan jalan memperalat paman Nabi yang bernama Abu Thalib, mereka memancing dan membujuk agar Nabi meninggalkan dakwahnya, meninggalkan perintah Allah untuk menyeru umat manusia kepada tauhid, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, serta membasmi kemungkaran-kemungkaran, kezaliman dan penindasan-penindasan, serta tindakan-tindakan yang sewenang-wenang dari kaum yang kuat kepada kaum yang lemah, rakyat jelata. Karena takutnya Abu Thalib paman Nabi akan kekejaman orang-orang jahiliyah, dan karena cintanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta agar Nabi meninggalkan saja dakwahnya dan berhenti daripada penyebaran syariat Islam. Tapi apa dijawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukannya beliau gemetar dan luntur keyakinannya, bahkan bersabda, "Wallahi ya am, law wadu'u syamsa fi yamini wal qamari fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yuzharullahu aw ahlika dunahu." Demi Allah wahai paman, seandainya mereka itu menaruh matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku dengan niat agar aku meninggalkan tugas suci, yakni penyebaran syariat Islam, takkan kutinggalkan hingga Allah memproklamirkan, menyukseskannya, atau lebih baik aku binasa karenanya. Adapun di dalam riwayat lain dinyatakan sebagai berikut, "Ya ammah, wallahi law wadu'u syamsa an yamini wal qamaru an yasari ala an ansruka hadzal amr hatta yuzharullahu aw ahlika fihi ma taraktu." Tsumma baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qama falamma walla nadu Abu Thalib fa aqbala alaihi aw qala idhab ya ibni akhi faqul ma ahbabta fawallahi la usallimuka li syai'in abada. Wahai paman, demi Allah mereka meletakkan matahari di sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku, agar aku meninggalkan persoalan ini, yakni penyebaran Islam. Takkan kuninggalkan hingga disukseskan Allah, atau lebih baik aku gugur karenanya. Kemudian Nabi mencucurkan air mata dan bangkit berdiri, dan pada saat beliau melangkahkan kaki akan pergi, dipanggil oleh paman Abu Thalib, maka datang menghadap beliau sallallahu alaihi wasallam, "Silakan pergi wahai putra saudaraku, kemenakanku, dan katakanlah apa saja yang engkau kehendaki. Demi Allah, aku tak akan menyerahkanmu kepada siapapun dan untuk apapun jua." Kemarahan orang-orang jahiliyah semakin memuncak sehingga mengambil keputusan yang jahat untuk membunuh Nabi.
Mereka berkelompok membentuk suatu gerakan biadab yang terdiri dari golongan suku-suku yang kontra tauhid dan ingkar akan keagama ilahi dan syariatnya yang suci. Memang itulah watak dan kebiadaban mereka, ingkar kepada kenabian, bahkan kontra dan merongrong perjuangan sejak dahulu kala. Sebagaimana dinyatakan firman Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 13, wa qala alladziina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina. Berkata kaum-kaum kafir itu kepada Rasul mereka, kami pasti akan mengusir kalian dari negeri kami kecuali apabila kalian kembali kepada keyakinan. Maka demi untuk menjaga keselamatan jiwa hamba-hamba Allah yang beriman, maka Nabi kita berhijrah berikut sahabat-sahabatnya ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan disitulah Nabi membina potensi umat yang berkeyakinan akan keesaan Tuhan dan mensiarkan agama Allah yang hak. Dengan bermodalkan hijrah ini, umat Islam lebih aktif membentuk suatu front untuk menghadapi tantangan dan rintangan orang-orang komunis, anarkis, feodalis yang mementingkan individu-individu mereka daripada ajaran-ajaran Tuhanan yang Maha Esa. Kini tahun Hijriah 1445 akan menyelinap, dan sejak tanggal 1 Muharram kita menginjak tahun 1446 Hijriah. Walaupun peristiwa hijrah Nabi sudah 1000 tahun lebih, tapi jiwa dan semangat yang terkandung di dalam hijrah itu masih tetap membara dan menggugah umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karenanya marilah kita waspada dan berjaga-jaga akan incaran orang-orang ateis, kufar, dan orang-orang perongrong ketuhanan yang Maha Esa. Mereka tak segan-segan membasmi orang-orang yang berjiwa tauhid, tidak ragu-ragu akan mengenyahkan Pancasila dari negara kita, bahkan akan merobek-robek sangsaka merah putih. Justru itu, mari kita jadikan akhir tahun 1445 sebagai finish atau penutup kelengahan-kelengahan dan kelemahan-kelemahan kita dalam membina persatuan sebagai pengimsak kesalahan-kesalahan, kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, pengkhianatan-pengkhianatan, baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk, baik yang berupa korupsi, manipulasi, penipuan, dan lain sebagainya. Dan marilah kita kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada ketakwaan dan bertaubat atas segala kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang menimpa kita. Karena apabila kita insaf dan kembali kepada kebenaran, niscaya kita termasuk umat yang paling beruntung di muka bumi ini, sebagaimana ditandaskan di dalam sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, maukah kalian kuberitahu siapakah yang paling baik di antara kalian? Para sahabat menjawab, ya wahai utusan Allah. Maka bersabda Nabi, sebaik-baik kamu adalah yang paling panjang umurnya dan paling baik amal perbuatannya. Demikian hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dalam jilid 1 halaman 159. Justru itu, mari kita benar-benar bertaubat dan mengikrarkan diri kita akan menjauhi larangan-larangan Allah, dan marilah kita amalkan firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, yakni takkan mengulangi lagi dosa dan penyelewengan yang telah diperbuat. Akhirnya kami memohon kepada Allah semoga dengan tibanya tahun 1446 ini segala penyelewengan, kemungkaran, kemunafikan, dan pengkhianatan dapat lenyap dan berhijrah akan berpindah kepada keadilan, kebenaran, ketakwaan, dan semoga
berkat tahun baru, pembangunan nasional di negara kita benar dapat menguntungkan rakyat dan dapat menghijrahkan kemiskinan, kekalutan ekonomi, politik, krisis moral kepada kesejahteraan, ketentraman, keredohan Tuhan seluruh sekalian alam. Dan semoga Allah memanjangkan usia kita demi untuk menyukseskan tugas-tugas suci kita, pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa. Dan pada saatnya semoga kita semua diwafatkan dalam husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim.